Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah yang berbahagia Masjid Al-Furqan, kita lanjutkan kajian kita tentang Himpunan Pusnarja Muhammadiyah. Sekarang sudah mencapai angka 13. Jadi kemarin kita bahas angka 12. Makmum anak-anak ditempatkan di belakang sop orang laki-laki. Kita bahas kemarin 2 bulan yang lalu. Kita masih melanjutkan tentang etika sholat berjamaah di masjid ya. Sekarang sampai ke 13. Hendaklah para makmum berdiri lurus dan rapat dalam membentuk shaf. Tidak boleh menceng ya. Rapat dan lurus di sini adalah sesuai dengan bentuk tubuh kita ya. Bentuk tubuh kita yang idealis. Sebagian Nabi mengatakan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum fa inna tafsiyatas sufufi min iqamatis shalah. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu para jemaah. Sahih Bukhari nomor 681. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, luruskanlah sholat shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya sholat. Lurus. Bagaimana bentuk lurusnya Nabi kalau sholat? Ya, sekarang etika ketika sholat. Yang pertama, makmum baca takbir setelah imam selesai membaca takbir. Allahu Akbar, baru takbir. Itu etika. Tidak boleh kita mendahului imam. Bar selesai baru kita angkat tangan. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara kabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa in shalla qa'ima fasallu qiyaman. Hadis Sahih Bukhari nomor 365. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam berkata atau bertakbir, maka takbirlah kalian. Jika rukuk, maka rukuklah kalian. Jika sujud, maka sujudlah kalian. Dan jika ia sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Jika imam sholat dengan duduk, maka makmum juga dengan duduk. Ikuti imam. Imam kita ini nakhoda dalam sholat berjamaah. Makanya pembahasan yang dulu, yang jadi seorang imam itu betul-betul paham tentang etika sholat berjamaah. Sebelum adzan sudah tiba di masjid, ndak ngareni. Lu mengareni lah ngenteni sama mumi. Jadi kalau dituju oleh takmir itu harus betul-betul semua jamaah belum datang, imam harus datang duluan. Begitu adzan selesai, menunggu iqamah, baru siap yang ditunjuk oleh takmir masjid setempat.
Sehingga perjalanan etikah berjamaah ini akan berjalan dengan baik. Tidak celek kenje, saling menunggu. Ya. Jadi kalau imam sakit ngomong sama takmir, Pak takmir saya sakit. Ada penggantinya. Ya. Apakah sholat duhur itu siapa imamnya? Asar siapa imamnya? Maghrib siapa imamnya? Isya siapa imamnya? Dan subuh harus ditunjuk oleh takmir, kesepakatan para pengurus takmir. Tidak asal-asalan para jamaah. Karena orang lain tidak bisa untuk sholat di masjid ini kecuali dengan izin. Saya tadi tidak mau ngimami, tapi karena takmir nyuruh, saya langsung berangkat. Tidak boleh. Tidak boleh orang lain yang tidak berdomisili, tidak pernah sholat di sini takmir, tidak boleh untuk sholat untuk imam. Tidak asal-asalan. Meskipun tamu presiden barangkali. Jadi kalau takmir tidak mengizinkan untuk imam, tidak boleh jadi imam. Ya harus makmum dong. Itu bayangin, jadi sembarangan dalam etika berjamaah. Yang kedua, larangan makmum mendahului gerakan imam. Ini yang berbahaya, saudara sekalian. Jangan sekali-kali jamaah ini mendahului imam dalam gerakan semua sholat. Ya, pintere sing kaya apa, alimnya bagaimanapun, kalau imam dijadikan tokoh yang nomor satu di masjid ini, dijadikan pemimpin untuk mengatur sholat dan memimpin sholat, mau tidak mau imam itu harus dicontoh atau diikuti oleh imam, oleh makmum. Ya. Ama yahsa ahadukum aw la yahsa ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa. Himari aw yaj'ala Allahu suratu himari. Dalam Sahih Bukhari nomor 650. Tidakkah salah seorang di antara kalian takut, atau apakah sholat seorang dari kalian tidak takut, jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Ya, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Padahal berjamaah loh bagi. Karena mendahului imam tidak boleh. Ya, imam. Jadi kata Nabi, imam itu jadikan suatu ukuran sholat berjamaah. Kesalahan dari para jamaah ditanggung oleh imam ketika sholat berjamaah. Tidak panjenengan yang nanggung, tapi imam para jamaah itu tanggung jawab besar nanti. Ya. Kebaikan makmum sendiri yang tanggung jawab, yang mendapatkan pahala, bukan imam. Ini bedanya para jamaah. Jadi kesalahan dalam sholat berjamaah itu yang nanggung imam para jamaah. Masalah pahala masing-masing makmum dapat, imam tidak dapat, kecuali dia itu jadi betul-betul jadi imam yang betul. Ini bedanya. Ya. Makanya jadi imam tidak sembarangan imam, kata Nabi. Ya. Jadi kalau imam ruku, kita harus ruku. Kalau sujud imam, kita harus sujud. Begitu sampean masbuk, belum sampai kepada surat Al-Fatihah kita baca, terus makmum atau imam ruku, kita harus ruku. Ojo nyempurnakan Al-Fatihahnya. Tidak boleh. Jadi imam bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sasingkat waladhdallin. Langsung imam baca surat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan baru datang, imam rokok langsung, Allahu Akbar, harus rokok. Tidak boleh kita membaca sendiri Al-Fatihah sampai imam itu mau sujud. Kalau sudah imam rukuk, ikuti rukuk. Itu kata Nabi 1 rakaat. Meskipun panjangan tidak mengikuti Al-Fatihah sama suratnya, dianggap 1 rakaat. Ya. Ini masbuk. Ya, meskipun dengan belum dapat mengikuti surat Al-Fatihah, padahal Nabi mengatakan tidak sah seorang kalau sholat itu belum baca surat Al-Fatihah. Fatihahnya imam itu sama dengan Fatihahnya makmum. Makanya dengarkan kalau imam baca Al-Fatihah sampai dengan surat. Itu bagian daripada kita ngikuti sholat daripada apa yang dibaca oleh imam. Jangan mentang-mentang dengan makmum terus baca Al-Fatihah sampai habis, imam sudah sujud, tidak boleh. Itu namanya sombong kata Rasulullah. Paham dibagi? Ya. Atau barangkali imam sudah baca Al-Fatihah selesai, dengan baru datang dari masbuk, langsung takbir. Ya. Tidak usah baca Al-Fatihah, ikut aja imam. Ya. Langsung kita rukuk. Ya. Jadi itu yang harus kita kerjakan para jamaah. Hadisnya sahih. Makanya ada jamaah bertanya kepada saya, Ustaz, apa sih HPT itu? HPT itu kumpulan hadis-hadis yang sahih yang sudah dipertanggungjawabkan tentang masalah iman, masalah ubudiyah, ya, yang sudah disepakati, yang sudah disahihkan oleh semua para ulama dunia internasional, sepakat HPT itu. Jadi jangan tidak usah melihat hadis lagi sahih yang lain. Di situ sudah lengkap. Tapi kalau kurang selagi ya, monggo silakan. Dikoreksi lagi. Ada orang pendapat HP itu milik Muhammadiyah, bukan. Itu milik umat Islam. Ya. Cuma namanya Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Tarjih itulah yang menggodok tentang dalil Quran dan Sunnah yang sepaham dengan ibadah yang kita kerjakan. Itu hadis yang sahih, yang paling sahih. Yang tidak sahih tidak diambil. Lanjut. Yang ketiga tentang etika sholat, hendaklah para makmum mendengarkan bacaan imam. Nah ini, ya, dengarkan dengan seksama. Imam baca ayatnya, kita baca artinya dalam hati. Makanya saya katakan dulu, sholat itu kalau kita tahu ruhnya sholat, tahu tentang artinya sholat, dari takbir sampai salam, itu dikatakan oleh para ulama itu menunjukkan sholat kita khusyuk. Imam baca Al-Fatihah, kita yang memahami dari arti Al-Fatihah. Imam baca surat, kita pahami bacaan surat imam, kita artikan dari sendiri dalam hati kita. Itu saja. Makanya kita banyak belajar untuk membaca ayat-ayat dan surat-surat yang pendek maupun surat-surat yang panjang. Makanya jadi imam itu atau makmum harus seide dengan imam. Oh, imam yang dibaca ini, kita harus tahu artinya. Bagaimana kita baca itu imam, harus tahu artinya biar kita satu khusyuk. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi
fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Dari Sunan Nasai nomor 912 yang dijadikan imam adalah untuk diikuti, maka bila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jika sedang membaca Al-Quran maka diamlah, bila mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, ya, dengan artinya ya Allah Tuhan kami segala puji. Juga dalam Sahih Muslim 612, Malik 179, Tirmizi 287, Ahmad 7665. Sampeyan deleng niki mejen ra iso sampeyan. Wis ketemu dadine aja. Insyaallah sahih. Insyaallah sahih. Ya, itu. Jadi kalau imam baca Quran, sama diam. Apa dalilnya? Di buka surat ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibaca Al-Quran, konteks dalam salat maupun di luar salat, kata Allah, dengarkan dan perhatikan, ya, karena yang membaca dan mendengarkan, kata Allah, sama-sama mendapat rahmat Allah. Makanya ayat ini selalu diperbincangkan oleh para ulama kita pada zaman. Kalau kita ini istiqomah dalam Al-Quran, mengono maca Qurannya bacaan Quran di masjid disetel sampai ke Saantiro, kita tidak boleh bergerak. Perhatikan, dengarkan sampai habis. Kita tidak kerja lah, kan gitu. Makanya tidak usah kalau kita dengan Al-Quran di luar suara dari masjid. Cukup hanya ruangan di sini saja. Tahun berapa ya? Sekitar 90-an saya ikut seminar masalah ini. Jadi baca Quran itu jangan asal baca Quran. Timingnya harus tepat. Ya. Timingnya harus tepat. Baca di rumah yang paling bagus. Ya, tanpa bersuara, di masjid yang bagus tanpa bersuara. Jangan sampai mengganggu tangan orang lain. Kalau sampai keluar dari suara masjid, di saat itu ulama dari Mesir mengatakan, sampai berjalan ono suaranya Quran, itu hukumnya haram. Karena di sana ada fil amar fastami'u lahu wa ansitu. Simak, perhatikan apa yang dibaca Quran itu. Itu masalahnya para jemaah. Itu. Makanya ketika sekilas sholat, dengarkan imam itu baca Quran dengan telinga yang luar biasa, dipahami dengan hati yang sangat dalam. Ya, itu. Yang nomor 4, makmum membaca amin bersama imam. Jadi kalau saya jadi imam, waladhdallin, amin. Imam juga amin, makmum juga amin. Yang kenceng imam aminnya. Ojo ngeruweng. Karena malaikat mendengarkan amin kita para jamaah. Begitu waladhdallin, imam baru baca amin. Dengan begitu sama amin. Malaikat mendoakan kita. Apa doanya malaikat, kata Allah dalam hadis qudsi? Semoga yang sholat berjamaah hari ini, kata malaikat, yang mengaminkan yang diumumkan oleh imam itu, semua amal ibadahnya menuju kepada pintu surga. Tidak main-main sholat itu. Ya, itu. Idza amanna imamu fa ammatu fa innahu man waqa'a fa ta'minuhu.
ta'minal malaikati ghufralahu ma taqaddama min dambi. Qala Ibnu Shihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Itu hadisnya. Sunan Abu Dawud nomor 801. Apabila seorang imam ucapan amin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang bacanya aminnya bersama dengan malaikat, maka dosa-dosanya yang terlalu akan diampuni. Dosanya diampuni. Makanya kita ini harus banyak sholat berjamaah. Ojo sholat sendirian. Minimal 2. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Ojo dewi-dewi. Ini anjuran untuk sholat berjamaah. Dimanapun kita berada, di kantor, ya, di tempat-tempat tidak ada masjid, kita jamaah. Kita gelar kelas kita, sholat berjamaah meskipun hanya 3 atau 2 jamaah. Yang C sekarang, ketika setelah sholat, hendaklah imam dan makmum melaksanakan zikir wirid dan doa secara sendiri-sendiri. Setelah sholat, ojo rame-rame. Allah tuh paham dengan apa yang kita ucapkan. Ya, tidak ada dalil yang meriwayatkan azan adanya zikir dan doa secara berjamaah. Tidak ada itu. Ikulah Muhammadiyah, bukan. Kan kita dicap oleh Muhammadiyah kan. Kita Muhammadiyah, bukan itu, tidak paham dia. Ya. Kecuali doa ketika kita haji dan waktu tawaf, sa'i dan umroh, atau kita waktu tawaf, sa'i dan sebagainya. Itu ada anjuran itu. Dikeraskan itu. Apalagi baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kalau diam enggak boleh. Itu wajib diucapkan keras. Melihat sopan marwah, inna safa wal marwata min sa'irillah abda'u bima badallahu bi. Angkat tangan, Pak. Di Bukit Safa dia mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Harus begini. Tidak boleh mentok ini, tidak boleh. Ada dalilnya ini. Harus paham dengan itu. Anjaja wa'da wa nasra abda wa hazamal ahzab. Harus keras suaranya. Tapi suaranya perempuan dibatasi dengan kemampuan suaranya. Saya kalau bimbing umroh sama haji, tak keraskan suara saya. Itu perintah Rasulullah. Ya, saya haji tahun 2005, saya bimbing tak keraskan sudah wis. Bang hatinya tuan, sohai. Kecuali ketika wukuf di bulan Arafah, dengan diam, dengan sejuk sampai menjelang matahari akan terbenam. Itu kecuali, ya boleh. Jadi kalau wukuf itu doanya saya sendiri. Dengan hati yang tenang, tawadu, menghadap ke arah Ka'bah sambil begini. Tidak boleh begini, Pak. Ada dalilnya itu. Begini, menghadap ke arah Ka'bah. Boleh berdiri, berduduk. Dia harus tahu kaidah-kaidah. Kapan kita harus berdoa dengan keras, dengan berjamaah, itu beda. Ini yang saya maksud. Yang kedua, hendaklah imam dan makmum berdoa ketika akan keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadli. Makanya saya kalau ada orang mau menikahkan di masjid, bukan berarti tidak setuju. Karena masjid ini rumah Allah, bukan rumah kita. Ya, ini persoalannya. Kata Nabi, lebih baik nikah itu di rumah. Nah, kita ini kan mentereng di masjid, lebih abdol. Apanya abdol itu? Kalau orang yang sedang hadis ada besar dan kecil tidak boleh ke masjid.
Ya, itu. Apalagi di sholat tahiyatul masjid, diusir sampai sama malaikat itu. Di depan saya sudah Allahumma tahlik abaka rahmatik. Kaki kanan melangkah, malaikat mendoakan barakaulaka bihamdi. Masuk masjid langsung tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat. Me ono sing ngaji keras sana, hukumnya haram yang ngaji itu. Mari ngomong masalah dunia, malaikat mendoakan semoga dia bangkrut usahanya. Apalagi masalah nikah, ngobrol nang itu. Ati naipi gurung datang. Aduh opo kira-kira. Tidak main-main di masjid ini, Pak. Ini rumahnya Allah, tidak main-main. Bukan saya tidak melarang. Cuma etika ketika kita masuk masjid harus dipahami betul. Apalagi sholat. Ya. Yang artinya ya Allah, aku mohon kekaruniamu. Yang D, etika ketika sholat. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah beliau bersabda, "Sholatul jami' tajidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi khamsan wa 20 darajat," kata Rasulullah. Sahih Bukhari 457. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholatnya sendirian di rumah atau di pasar sebanyak 27 derajat. Banyak yang melihatkan sholat ini pada jamaah. Saya tadi katakan, memperbanyak sholat jamaah dengan meskipun hanya 2 atau 3 orang. Artinya sholat wajib. Jangan sholat sendiri kalau bisa. Jadi kalau sudah imam pertama selesai, ada yang baru datang ke masbuk, cari orang lain menunggu. Jangan belum sholat, belum kita sama jamaah. Tapi suaranya agak diperendah. Benda ganggu orang sedang berdoa zikir. Direndahkan suaranya. Ya, jangan sampai sholat sendiri. Kecuali kalau jenengan musafir dalam perjalanan ada sholat berjamaah, waktunya sholat maghrib atau isya, jenengan musafir boleh jenengan sholat sendiri dengan jamak qashar takdim atau takhir, lain. Menjadi tempat yang aman di belakang kita jamak qashar takhir atau takdim. Kecuali itu. Ustaz boleh ikuti, kalau ikut monggo. Tapi mana iman kata Nabi, kalau musafir kita laksanakan musafir. Ojo mentang-mentang zaman itu. Ya Nabi. Jika rusuh harus kita manfaatkan. Begitu. Ya. Jadi memperbanyak sholat jamaah dimanapun kita berada. Tidak harus masjid, semuanya di tempat manapun, di pasar atau di mana. Cara mengatur shaf pada sholat dengan jamaah, salah satu kesempurnaan sholat dalam berjamaah adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Dari Jabir bin Samurah dan berkata Rasulullah bersabda, "Alla tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim jalla wa azzal kulna wa kaifa tasuffu malaika inda rabbihim qala yutimmuna safufa maqdamata wa yatarasuna bil safi." Dari Sunan Abu Dawud nomor 565, tidaklah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka. Kami berkata, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka? Beliau bersabda, mereka menyempurnakan shaf-shaf yang terdepan dan mereka saling merapatkan shafnya. Jadi para jamaah kita ini selalu ditemani malaikat. Ya, malaikat. Jadi sambil sholat, malaikat ikut untuk berbaris shaf sama-sama dengan kita. Inilah keistimewaan dalam mengatur sholat.
Dari Anas dia berkata, Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna tafsyatas saffi min tamamis shalah." Banyak tentang masalah meluruskan salat, bacaan shaf. Ya, luruskan shaf kalian karena sungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Dalam Sahih Bukhari 681. Praktek merapakan shaf dilaksanakan dengan jalan. 1. Menyentuh mata kaki pada kaki jamaah sebelahnya. Nggak boleh menggagah. Sesuaikan dengan keadaan tubuh kita. Jadi kalau tubuh seperti ini, Pak, ya sudah gini aja. Nggak boleh buat-buat. Mohon maaf, saya nggak nyindir. Jadi sesuai dengan tubuh kita ini, sesuaikan. Jangan dipaksakan untuk menggagah. Saya tidak menyindir yang menggagahnya. Nah ini yang saya ketahui. Yang kedua, menyentuhnya lututnya dengan lutut jamaah sebelahnya. Lutut. Ya, lutut. Ini lutut itu. Dengkul kata orang Jawa. Ya, jadi mata kaki, ya, mata kaki kiri kanan menyentuh kaki kanan, dan dengkul ini agak merapat sedikit. Sesuai dengan postur tubuh kita. Tidak dibuat-buat, tapi sesuai dengan kemampuan tubuh kita ini. Tapi yang saya ketahui banyak orang-orang itu dibuat-buat. Jangan. Salat itu dilaksanakan dengan sempurna dan tumanina. Dari Anas bin Malik, Rasul sufifakum wa qaribu bainaha wa adu bil aqnaqi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la aral sayatin tadkhulu min khalali safi kanahal khadaf. Rapatkan saf kalian, dekatkan, tempelkan dan setarakan leher-leher kalian demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Saya melihat setan-setan masuk dari celah-celah saf seperti kambing kecil. Artinya jangan sampai kita ini, kaki kita ini bisa dilihat oleh kambing. Ya, sesuaikan dengan postur tubuh kita. Nanti tak contohkan bagaimana caranya lurusnya saf kita, gitu. Tidak dibuat-buat, sesuai dengan bentuk tubuh kita. Kalau kecil, ya sudah kecil aja. Ya, itu. Sejajar antara bahumu dengan bahu jamaah sebelahnya. Nah, kalau memang kita yang satunya bahu tinggi, kita kecil gimana? Ini jadi persoalan. Ini maksud hadis ini, kalau bahu kita sama dengan yang kain samping kanan samping kiri. Kalau tidak sama, luruskan saja sesuai dengan kaki dan lutut kita. Paham jamaah ya? Kan tidak semuanya sama. Ada yang tinggi, ada agak rendah, ada paling mana-mana, yang itu kan. Nah itu menyusun keadaan ketika kita sholat berjamaah. Itu. Dari Ibnu Umar sabda, aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wasuddul khalalah walinu biaidi ikhwanukum lam yakul isa biaidi ikhwanikum wala tadru furujatin lisyaitan wa man shalla safa wa sallallahu wa man qata'a safa qata'allahu. Tegakkanlah sop sejajarkanlah antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah dan lemah lembut terhadap kedua tangan saudara kalian. Isa tidak menyebutkan tangan saudara kalian. Dan janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan. Barang siapa yang menyambung sop, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Kalau kita sama dengan tinggi badan kita,
jangan sampai ini tidak penggang sedikit. Sesuaikan dengan rapatnya ini. Makanya kalau sujud, kalau rukuk pelan-pelan, bangun dari rukuk pelan-pelan, biar saf kita ini utuh. Kadang-kadang kalau sudah rapat itu ambiar lagi, ya benar. Itu masalahnya. Makanya satu baris saf ini berapa jumlahnya? Jamaah ini standarnya berapa orang? Harus tahu kondisinya jamaah kita ini. Jadi berapa orang satu saf ini? Ya, standarnya. Sehingga nanti kalau rukuk, sujud, i'tidal, sujud lagi sama, tidak akan berubah safnya itu. Makanya ada pengaturan saf, harus ada orang yang mengatur saf. Dulu saya masih di Al-Falah pada jamaah tahun 95, 96, 97. Itu yang ngatur saf, enggak tahu sampai sekarang. Ada apa enggak? Masih ada ya? Ini bagus. Ya, dulu kan masih mahasiswa dan ngajar di sana itu tiap hari saya mengikuti. Jadi kalau sholat di belakang dikubang, maju depan. Dan nanti kalau ada sholat sunnah dilangkai, itu tidak bermoral yang melangkai itu. Dihadap oleh Allah SWT. Ada sholat sunnah. Makanya kalau datang belakangan mencari shop yang kosong. Baik sholat berjamaah Jum'ah maupun sholat jamaah wajib. Jangan sendirian. Kita kan kalau sholat Jum'ah itu tidak sendirian di belakang. Oh ngapain kayu? Kalau omam takwa setan. Jangan sendirian. Mohon maaf. Tidak boleh sendirian. Jadi sholat itu harus betul-betul sepakat sama dengan Allah. Itu bagian kita usuk dalam sholat. Durung sholat wis ongap, apalagi tambah ongap nanti. Waladolin. Makanya mengapa kalau sholat tahajud itu harus diwajibkan atau dianjurkan untuk tidur dulu? Supaya fresh badan kita ini, tidak ngantuk. Dianjurkan untuk mandi biar tidak ngantuk, dengan sempurna ngaji junub, mandi junub atau mandi besar. Sudah dalam posisi bersih, hadas kecil, hadas besar. Sholat tahajud indah rasanya kalau sholat ini sendiri di masjid di rumah. Gitu. Apalagi sholat berjamaah. Kalau yang satunya ini khusyuk sampai ongap, pengaruh sembahyang ongap. Menjaga kehusyukan orang lain. Apalagi kalau sudah imam rukuk dan masih berdiri. Ada itu kan? Imam sudah sujud, sudah berdiri di atas sujud, sampai masih sujud, ngantuk. Ada itu. Apalagi terawih. Terawih imamnya panjang bacaannya. Imam sudah rukuk, dia bangun tidak, saya rukuk sian ngantuk. Nah ini. Itu. Jadi banyak celah-celah seperti itu. Makanya etika dalam sholat harus kita perhatikan. Nah, gambar yang saya gambar di depan panjenengan ini karena posisi tubuh, bentuk dan tingginya sama. Yang salah saya panah. Yang betul seperti ini. Seperti yang di samping kiri panjenengan. Itu Pak. Tidak terlalu menggagah. Lu apa sama ibu sama bapak? Sama. Tidak ada bedanya kok. Apakah sudah sama orang hamil dengan tidak hamil? Sama bodoh aja. Sama, tidak ada bedanya. Laki perempuan sama. Oh artinya sama. Ini dalam sholat. Rapat.
kakinya saling lari itu. Ujung telunjuk kaki kanan kiri harus merapat kepada teman yang sampingnya. Ini yang saya katakan tinggi badannya sama. Kalau tidak sama, tidak bisa. Ya. Yang sebelah kanan itu tak silang. Ini yang salah. Menyusun sop yang salah. Ini yang kiri, nusab yang benar. Coba perhatikan itu pada jamaah. Supaya setan kita tidak masuk. Makanya kalau kita rapat, insya Allah tidak akan ngantuk. Setan tidak bisa masuk. Ya, itu. Apakah sholat sunnah sama? Lanjut, itu gambar. Nomor 5, hendaklah para makmum membaca takbir setelah imam benar-benar selain baca takbir. Jangan Allahu makmum langsung ruku, tidak boleh. Saya ulangi, tidak boleh. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman." Dari Bukhari 365, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka takbirlah, jika rukuk maka rukuklah, jika sujud maka sujudlah, dan jika ia sholat dengan berdiri maka sekalian dengan berdiri. Sebagaimana yang di depan tadi saya katakan. Ini penegasannya aja. Ya, siapapun yang jadi imam itu merupakan presiden dalam sholat berjamaah. Ya, kriteria imam itu harus orang yang lebih tua. Yang kedua, masuk Islamnya lebih dahulu. Yang ketiga, bacaannya fasih. Yang empat, banyak hafalannya. Yang kelima, tahu tentang etika berjamaah. Yang keenam, dan sebagainya. Itu. Ya. Dan pakainya harus rapi dan sopan. Tidak harus baru. Rapi dan sopan. Tidak harus baru. Karena pandangan makmum ini, imam itu rapi, sopan, pakai kopian juga sopan, ya. Suaranya merdu sama orang baik, itu makmum senang. Saya kalau tidak jadi imam orang itu kurang khusyuk, ada seperti itu, Pak. Saya ini kan kalau tidak beliau subuh di rumah di Masjid Solihin saya sendiri. Jadi kalau saya tidak imam itu, mana Ustaz kumandang imam dicari saya. Karena rukunya tumanina, sujudnya agak lama, duduk di antar agak lama, menikmati doa yang kita baca. Karena saya baca hadis itu, kalau kita sholatnya tahu artinya itu, malaikat itu tidak pernah putus doa kepada Allah untuk hamba yang sedang sholat jamaah itu. Itu para jamaah. Ya, lanjut. Yang keenam, larangan makmum mendahului gerakan imam. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ama yahsha ahadukum aula yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himari aj'alahu suratahu surah. Sahih Bukhari lagi 660, tidaklah sholat seorang dari kalian takut, atau apakah seorang dari kalian yang takut jika mengangkat kepalanya sebelum imam akan menjadikan kepala seperti keledai seperti tadi. Lebih baik terlambat daripada mendahului. Begitu bar, kita harus sudah berdiri atau takbir. Ada yang bertanya? Monggo. Salam.
Iya. Makasih. Nah, pertanyaan bagus tentang masalah sop, rapat dan tidaknya, tentang masalah kiblat. Kalau masih sudah sepakat kita menghadap arah kiblat, ya sudah Pak. Semua masjid di tanah air maupun di luar tanah air menghadap ke arah kiblat. Semuanya. Makanya bangun masjid nggak sembarangan. Ditata dulu tentang sopnya. Berapa derajat dari Indonesia ini? Ada yang namanya kompas internasional. Makanya saya tahun 87 waktu saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah Ranting, sop Saroba di sekolah sana contohnya. Jadi asalnya barat total menghadap ke Bangkok, Hong Kong, tak luruskan. Jadi bengkok sekarang. Saya ditaruh oleh berapa para ulama-ulama itu. Saya diam saja. Karena saya dapat pelatihan dari daerah, tak tunjukkan seketa daripada peta dunia. Ternyata kita masih menghadap ke Hong Kong. Mata rubah dengan namanya kompas internasional. Dan saya bawa orang PD waktu itu tentang target. Kalau tidak salah Pak Yazid almarhum masalah. Tak teruskan. Sudah dipahami, dijelaskan oleh Pak almarhum. Kalau menghadap masjid ini sudah ke kiblat, bukan lagi ke Hong Kong, tapi mencong 24 derajat. Ya, sampai sekarang. Jadi makanya kalau mau masjid ada sembarangan. Harus tahu peta dunia, di mana letaknya Ka'bah kita dari Indonesia. Dengan pakai kompas internasional. Dan harus para ulama sepakat masjid kita bangun sesuai dengan kiblat yang kita tentukan. Apalagi kita dalam sholat berjamaah harus persis menghadap ke arah kiblat. Nah, saya mungkin bertanya lagi, apakah Al-Qur'an ini sesuai dengan kiblat? Ya sudah. Jadi bukan hanya Indonesia Bang, di semua dunia Pak harus seperti itu. Kan hadis ini untuk semua umat, bukan untuk umat Indonesia, tapi seluruh internasional tentang persoalan etika dalam sholat. Gini Bang, ini lain, monggo. Apa? Dia masih lama Nareni. Oh, tidak apa-apa kalau ya. Jadi kalau sudah imam sudah mengatakan salam kanan dan kiri, semestinya harus bangkit. Apalagi dalam sujud ruku, akbar harus diikuti. Kan bersambung, Pak. Jangan sampai terputus. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah imam ke kanan, ke kiri, kita ikuti. Jangan ke kanan imam sampai ikut, jangan dulu. Jadi kedua salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi baru dengan angkat kepalanya toleh kanan dan kiri. Tapi ada jamaah Pak, assalamualaikum warahmatullahi ikut langsung. Ini berarti ngajinya kurang sempurna. Itulah yang namanya manusia, harus kita bimbing sampai ngerti dan paham. Tidak saya salahkan Pak orang semacam itu. Mungkin pemahamannya itu beda dengan kita. Di tempat saya itu ada jamaah. Jadi menghadapnya bukan ke arah kiblat,
ke Hong Kong. Padahal sudah saya coba itu sampai sekarang. Bicara keyakinan dia, tidak bicara teori dan praktek. Ada sampai sekarang. Apa saya marah? Oh, enggak marah yang dia. Wong diarahkan enggak mau ya monggo. Asalnya kita sudah menjelaskan kalau arah kiblat kita ini sudah menghadap ke arah kiblat, sudah insya Allah baik, sudah lurus, dia tetap menghadap ke arah sama dengan masjid. Sekarang aja. Apalagi tadi itu ngareni lama langsung dia bangkit, tidak boleh. Tapi jangan sampai dimarahi. Karena ada kalimat fasjud, warakau. Dibangi. Jadi kalau semacam itu, ya mungkin mereka belum paham tentang hadis yang kita pelajari. Apa lagi? Si ibu-ibu, mau nggak Bu? Apa Bu? Oh iya. Jadi memang pakai sajadah itu pengaruh dengan sholat. Kalau bisa tidak usah pakai sajadah, karena rapatnya barisan berpengaruh dengan sajadah. Ya. Jadi di Mekah sana itu kan orangnya gede-gede kadang. Jadi saya kadang-kadang tidak pakai sajadah ya, hanya untuk lemek biasa lah. Jadi kalau pakai sajadah kita tidak bisa rapat. Ya. Jadi kalau bisa sajadah itu dimalangkan saja, diluruskan biar kita lurus. Gitu. Ya. Jadi biar lurus kita ini. Saya pakai sajadah, tak luruskan aja, tidak saya sendiri. Biar lutut dan kaki saya itu rapat dengan jam yang lain. Ya tidak mau monggo silakan aja. Yang penting kita mau sudah merapatkan. Memang orang tidak mau itu memang Bu, pemahamannya beda. Kita tidak boleh marah, kita sabar. Harus kita sabar, kita perbaiki diri kita ini. Mungkin kita ini masih ada yang kurang. Jadi kalau saya itu ngisi pengajian, lantas saya dia masih kurang paham, mungkin saya kurang. Ibda binafsi. Tapi lama-lama insya Allah, oh iya gitu. Makanya banyak ngaji. Jangan hanya di tempat ini saja Pak. Di tempat yang lain kita bandingkan. Saya dulu gitu Pak, sampai mulai kiai sana Madiun, sampai mulai Madiun dan sampai ke Tuban Malang. Ketika masih muda hanya ngaji masalah sujud dan rukuk toh itu. Tak bawa tarjih. 5 tahun saya belajar tarjih. Zamannya Pak Abdul Wasian almarhum sama Yajin. Kalau almarhum Wasian dengan perbandingan agamanya, kebiasaan dengan tarjihnya. Terus kepingin tahu, kepingin sholat kita diterima oleh Allah. Kalau kita sholat tidak diterima oleh Allah, mungkin kaidah etika sholat masih belum kita pahami. Itu jadi masalah. Makanya sepanjang kita masih mampu untuk berjamaah atau sholat babar ilmu, mari kita belajar sama-sama. Bukan saya yang paling pinter, jenengan paling bro, tidak. Mari sama-sama kita belajar. Gimana? Demikian. Terakhir Pak. Iya. Tidak harus. Memang ada 2 pendapat itu. Bacaan Al-Fatihah imam sama dengan makmum. Tapi ada juga hadis, ternyata yang perawinya ini ada yang tidak kuat. Pertama dulu saya masih seperti itu. Imam baca Al-Fatihah, saya ikuti Al-Fatihah. Tapi karena hadis yang paling sahih, saya ikut yang ini. Jadi bacaan imam termasuk bacaan makmum ketika sholat waktu syir atau syahr Al-Fatihah sama surat. Makanya saya kata tadi kalau dengan Mas Bu, ketika dengan mengikuti ruku itu sudah 1 rakaat. Jangan dengan tambahin lagi 1 rakaat, enggak bisa. Meskipun kita tidak mengikuti Al-Fatihah sama suratnya, ruku itu bagian daripada awal kita sholat. Dia Bang, lagi. Itulah yang perlu kami sampaikan. Kita sambung lagi insyaallah bulan depan, karena bulan kemarin kita ikuti muktamar ya di Solo. Nanti tanggal 24-25 saya harus peserta muswil selama 2 hari ya. 24-25 saya harus ke Ponorogo dengan teman-teman untuk muswil calon wilayah
tahun 2002 sampai 2027. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.